Silakan subscribe Cerita Cinta YouTube channel. Terima kasih. Apartemen Kavi Arkana Mahindra. Saat dari turun taksi sampai naik lift, Kavi sudah mengeluarkan keringat dingin. Ia gelisah kalau sampai Hanum tahu Winda tinggal satu atap dengannya. Klek. Saat membuka pintu apartemen, Kavi langsung menarik lembut tangan Hanum. "Mama, tidur di kamar Kavi saja. Kamar tamu AC-nya sedang rusak." "Oh, terserah. Mama cuma mau rebahan." "Syukurlah." Kavi bisa bernafas lega. Sesaat kemudian, tok tok tok. Kavi. Hanum yang tidak bisa tidur mengetuk pintu kamar tamu. Aduh. Kavi buru-buru menyembunyikan bedak, parfum, lipstik di meja rias. Buru-buru ia memasukkan semuanya dalam laci. Dan juga tas Winda di balik pintu. Semua ia masukkan ke dalam lemari. Klek. "Ya, Mama butuh apa?" Kavi pura-pura menguap seolah ia sedang mengantuk parah. "Mama mau ambil sesuatu." "Apa? Biar Kavi ambilkan." "Enggak, Mama sendiri. Mama ingat pernah menyimpan di laci." "Mama cari apa?" Kavi tambah panik ketika Hanum langsung menerobos. Sama seperti Arjun, Hanum kadang menginap kalau ia kangen Kavi. Dan ia ingat bulan lalu menyimpan sebuah minyak urut di laci kamar itu. Sekarang kakinya sakit, mungkin dikasih minyak itu agak lumayan. Sret. Hanum menarik laci meja hias. Pertama ia tarik pelan, tapi ketika melihat sesuatu yang janggal, ia langsung menarik keluar sepenuhnya. Kavi mendesis parah. "Punya siapa ini?" Kavi menelan ludah dengan kasar. Hanum yang sudah ketar-ketir akibat kejutan dari Arjun langsung memeriksa semua ruangan. Entah mengapa ia jadi takut dan cemas sendiri. Jangan-jangan selama ini kedua putranya sudah menyimpang. Benar saja, saat memeriksa ke dekat kamar mandi dalam, ada pakaian di keranjang warna merah muda cerah. Itu piyama perempuan. "Kavi!" Makin gelisah, Hanum langsung berbalik. Ia membuka semua lemari, matanya menatap nanar pada deretan baju perempuan yang tertata rapi di dalam sana. Lipstik, bedak, alat make up perempuan, pakaian perempuan, tas perempuan, semua jejak itu ada di dalam kamar tamu di apartemen Kavi. "Apa wanita tadi pemilik barang-barang ini?" tanya Hanum dengan perasaan campur aduk. Arjun sudah parah sekali, sampai membuat anak gadis hamil. Ini ditambah lagi Kavi, dua anak yang sangat menguji jantungnya, hanya membuatnya menelan kekecewaan. Sedangkan Kavi, ia tidak bisa menatap Hanum. Benar-benar celaka 12, sang mama sepertinya sangat marah. Malam ini Hanum tidak bisa tidur. Kepalanya langsung migrain saat mengetahui selama ini anak bontotnya itu menyimpan seorang wanita di apartemen. Malang bagi Kavi, padahal belum ada seminggu, malah ketahuan sang mama dan membuat salah paham. Rencana mau jujur, tapi ragu apakah nanti sang mama percaya. Akhirnya, Kavi diam saja dan tidak lagi melakukan pembelaan. Sebab, apa kata mamanya nanti jika ketahuan bahwa ia mengeluarkan uang banyak untuk Winda? Jangan-jangan malah Winda dicap cewek nggak benar. Malah Winda dikira morotin harta Kavi saja. Dipikir-pikir, Kavi pun memutuskan lebih baik tidak mengungkit perihal uang 1M tersebut. Sisanya bisa dipikir besok. Yang penting ia harus tidur dan esok mencari Winda. Pagi hari, matahari bersinar dengan cerah, berbanding terbalik dengan wajah muram Hanum. Ia menyiapkan sarapan Kavi sambil memasang muka masam. "Mama mau ketemu gadis itu lagi?" Mama juga akan membahas ini dengan papamu." "Kavi?" "Iya, Ma." Pluk. Hanum menoyor lengan putranya dengan sebal. Terlihat sekali ia sangat jengkel pada Kavi, karena Kavi hanya ham-hem membuatnya jengkel. "Hari ini kamu gak usah ke kantor. Mama mau bicara masalah ini bersama papamu nanti. Papa sudah telepon Mama, sedang OTW ke sini." Aduh, Kavi menghela nafas dalam-dalam. Kalau urusan dengan sang papa pasti panjang ceritanya. Dan juga nanti Arjun akan pulang ke rumah. Kamu juga nanti ikut pulang bersama Mama. "Tapi Ma, apa kamu mau kebul-kebul lagi?" tuduh Hanum kejam. Mungkin karena saking jengkelnya. "Ma, keterlaluan kamu. Kita ini orang timur, tidak seharusnya ke barat-baratan," cetusnya sambil membanting sendok di atas meja.
Setelah kasus Olivia, Hanum sekarang gampang sekali naik darah. Kavi sampai heran. Ada apa dengan mamanya yang selalu lemah lembut itu? Sesaat kemudian, Gadi datang. Ia heran kenapa Hanum terlihat senewan. Mama kenapa? Baru masuk apartemen Kavi, Gadi merasa aneh. Wajah istrinya sudah mirip cucian kusut yang belum disetrika. Papa, duduk dulu. Ada yang mau Mama katakan. Hanum kemudian meminta suaminya duduk. Kavi? Ya. Kavi muncul dari kamar. Ia kemudian menemui kedua orang tuanya. Ada apa dengan kalian berdua? Tanya Gadi heran. Wajah istri dan anaknya kok tegang. Dan sepertinya lagi perang dingin. Siap-siap, habis Arjun kita nikahkan, berikutnya Kavi. Sebelum anak ini membuat masalah yang sama. Masalah, ulang Gadi yang merasa bingung. Kavi bawa gadis ke apartemen, Pa. Hanum melirik Kavi dengan tatapan mengintimidasi. Tunggu, apa? Ya, dia tinggal bersama perempuan di apartemen ini, cetus Hanum mantap. Gadi menahan nafas sebentar, kemudian menoleh kanan kiri. Sebentar, ia butuh waktu untuk berpikir. Sepertinya ia salah dengar. Itu tidak mungkin kan, Kavi? Kavi menelan ludah, dan mata Gadi langsung melotot seperti mau keluar. Sebelum pria itu melayangkan tinju, Hanum langsung berdiri memeluk suaminya. Jangan main fisik, cegah Hanum. Mana mau kedua putranya masuk rumah sakit. Anak ini kurang ajar, ujar Gadi geram. Kavi menelan ludah dengan kasar. Melihat papanya marah, kok jadi merinding. Sedangkan Hanum mencoba menenangkan suaminya itu. Kavi, ambil air dalam kulkas, pinta Hanum. Buru-buru Kavi langsung bangkit, beranjak dari duduknya dan mengambil air dingin dari kulkas. Sesaat kemudian Kavi datang membawa botol minuman dingin. Minum dulu, seru Hanum membuka air mineral untuk suaminya biar sedikit adem. Kalian berdua memang suka membuat masalah, gerutu Gadi setelah minum. Mama tahu anak kita semuanya salah, tapi tolong jangan memukul lagi. Aku udah mengandung mereka, bahkan tidak pernah memukul, ucap Hanum sembari memegang tangan suaminya agar tidak emosi. Padahal ia sendiri sejak semalam sudah diubun-ubun. Tapi kalau melihat Kavi dan Arjun dihajar, rasanya tidak tega. Salah apa kita di masa lalu punya anak seperti ini? Timpal Gadi masih kesal. Marah juga tidak mengatasi masalah. Arjun sudah pulang, habis ini kita langsung ketemu Madam dan Jonathan. Entah mau ditaruh mana muka kita, tapi lebih cepat lebih baik, ucap Hanum. Sekarang ia akan membereskan masalah Arjun dulu. Setelah selesai, baru anak bontotnya yang bandel itu. Gadi memijit pelipisnya, pusing rasanya, masalah datang kok bertubi-tubi. Selesai memberikan ceramah panjang lebar pada Kavi, kini mereka semua pulang ke rumah utama. Di sana, Arjun sudah menunggu. Untuk dua saudara kembar mereka, mungkin tiba baru nanti malam. Di dalam mobil menuju kediaman Jonathan. Selamat mas, mau nikah, cibir Kavi. Arjun yang duduk di jok belakang di sebelah adiknya itu hanya melempar senyum getir. Ingin tersenyum lebar, tapi rahangnya sakit. Kenapa tidak ke kantor? Kau pegawai biasa, mengapa membolos? Celetuk Arjun membalas ledekan Kavi. Pemilik perusahaan memintaku secara langsung untuk tidak masuk kerja hari ini, ucap Kavi masam. Ekor matanya melirik kursi depan. Sementara itu di kursi depan Hanum dan Gadi malah tegang. Mereka malu nanti kalau bertemu Jonathan dan Madam. Begitu masuk pagar kediaman Jonathan, Gadi menghela nafas panjang. Ia kemudian menatap Hanum lalu mengangguk. Sambil menoleh ke belakang, menatap putra-putranya dengan tatapan galak. Ting tung. Hanum cemas saat menekan bel pintu rumah Madam, wanita yang selama ini sudah berjasa banyak pada keluarganya. Rasanya malu sekali saat akan menemui Madam Lee. Ini semua gara-gara ulah Arjun, membuatnya tidak punya muka. Klek, sosok Madam Lee muncul. Wajahnya sangat datar, sama sekali tidak bersahabat. Aduh, Madam Lee sepertinya sangat marah. Batin Hanum yang memang dari dulu merasa dekat dengan Madam Lee. Siapa mah? Muncul dari belakang Jonathan dengan wajah tak kalah galaknya. Silakan masuk, seru Madam Lee kemudian sambil membuka pintu. Hanum, Gadi, Arjun, dan Kavi akhirnya masuk. Sejak tadi Arjun menyisir ruangan lewat ekor matanya. Kenapa Olivia tidak ada? Kemana wanita itu?
Maaf Jonathan, kehadiran kami mungkin sedikit mengejutkan kalian. Gadi terlihat tidak enak saat bicara dengan mantan sekretarisnya itu. Madam Lee berdehem, membuat Hanum semakin tidak enak. Maafkan Arjun, ini memang tidak bisa dimaafkan. Tapi izinkan anak kami bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi. Madam Lee, Madam tahu kan Arjun anak baik? Hanum mencoba mengatakan bahwa sesungguhnya putranya itu sebenarnya anak baik-baik. Tapi karena khilaf jadinya seperti ini. Madam Lee langsung melotot. Mungkin ia akan menjawab baik dari Hong Kong. Hanya saja ia tahan. Karena ia tidak mungkin marah-marah, apalagi sejarah di antara keluarga mereka ini terjalin sangat baik sebelumnya. Terus terang, sebagai orang tua Olivia, saya sangat tidak terima, jawab Madam Lee kemudian. Madam, jangan begitu. Arjun bahkan sejak kecil tumbuh bersama Madam. Ayolah Madam, Madam jelas paham betul bagaimana Arjun selama ini. Hanum terus saja mencoba membujuk Madam Lee. Karena pada dasarnya Arjun memang memiliki jejak yang bagus, tidak pernah terkena skandal apapun. Bahkan Arjun saja tidak bisa minum, mungkin mereka berdua lagi apes saat itu. Tolong pikirkan lagi Madam Lee, izinkan Arjun bertanggung jawab, sela Gadi kemudian. Jonathan pun mulai bicara. Semua keputusan ada di tangan Olivia. Ma, panggil Olivia. Dengan wajah tegas, dingin, Madam Lee masuk ke rumah. Ia akan memanggil Olivia, tapi saat ia masuk ke dalam, tidak tahunya Olivia sejak tadi menguping. Olivia yang ketahuan sang mama hanya menunduk malu. Ikut mama, pinta Madam tegas. Olivia pun berjalan mengekor Madam Lee. Sambil berjalan, Madam Lee juga bicara. Arjun datang, keluarganya ingin bertanggung jawab. Mama terserah kamu mau terima Arjun apa tidak, dan tolong pikirkan masak-masak. Iya, Ma.